Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita masih membahas soal geliat kendaraan listrik, tren dan isu lingkungan di Indonesia. Kita masih dibersamai dengan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA, selaku pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Dan teman-teman yang ingin nanti bergabung, kita sudah bisa langsung mengikuti sesi tanya jawab di segmen ketiga nanti. Langsung saja menuliskan pertanyaan atau mungkin tanggapannya di live chat kita di Sultan TV ya, di YouTube Sultan TV. Pak Anas, kalau misalnya kita tanya apakah sebetulnya Indonesia saat ini memerlukan kendaraan listrik, atau mungkin jangan-jangan seperti yang Bapak sebutkan di segmen pertama tadi, jangan-jangan kita hanya latah dengan negara lain. Lalu bagaimana dengan perbandingan negara-negara lain? Apakah negara selain Indonesia ini sudah mulai menggunakan kendaraan listrik secara masif, Pak? Oke, baik. Saya suka kalau berbicara itu kita by data, gitu ya, sehingga lebih mudah. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita siap atau tidak siap, ini susah. Karena pemerintah itu kan sudah mengeluarkan regulasi, gitu ya. Presiden sudah menandatangani regulasi tentang kendaraan bermotor. Berarti siap atau tidak siap, ini pemerintah rupanya lebih siap gitu. Jadi kita ngikutin saja. Hanya kalau kita perhatikan peraturan presiden ini dengan keluarnya yang ditandatangani oleh Presiden Pak Joko Widodo ini ya, maka dengan Perpres ini kan diharapkan bisa mengakselerasi dari industri kendaraan listrik ini. Nah, tetapi harus kita tahu juga by data bahwa 60% komponen mobil listrik itu bergantung kepada baterai sebagai bahan bakarnya. Ya. Yang sebagai bahan dasar produksinya kan, yang kita kenal dengan istilah baterai. Nah, baterai itu terdiri dari ada istilahnya kobalt dan ada juga mangan gitu, dan lain-lain. Dan apa yang terjadi? 60% ini bahan dasarnya itu tidak ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Berarti kita import. Gitu ya. Jadi itu satu hal yang harus dipikirkan. Kemudian yang lain adalah, saya tidak bisa menjawab perlu atau tidak, tapi dengan apa yang saya sampaikan ini barangkali teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gitu, dengan kondisi yang real yang ada sekarang. Kemudian kita lihat pemerintah juga sudah membuat konsorsium BUMN yang kita tahu ya, ada Antam bergabung di situ, ada PLN, Pertamina. Kemudian mereka membuat anak perusahaan baru yang mereka sebut sebagai Indonesia Battery Corporation atau IBC. Nah, ini sudah launching di Maret. Gitu. Nah, ini tentu kita berharap teman-teman di BUMN ini juga memastikan di dalam setiap supply chain atau rantai pasok ini ada nilai tambah yang kita bisa peroleh di bangsa ini kan, di sepanjang rantai pasok itu. Karena kita tahu begitu panjang, mulai dari misalnya dengan nikel gitu ya. Nikel ini kan sebagai salah satu bahan utama di dalam pembuatan baterai gitu. Kemudian ada peleburannya, ada smelter di dalam situ. Kemudian setelah itu masuk di industri manufaktur baterainya sampai dengan menjadi sebuah sistem kendaraan listrik. Ini pasti akan terjadi eksploitasi sumber daya nikel di negara kita secara masif. Jadi tergantung gitu. Kalau memang akan masif juga kendaraan itu pasti juga akan masif gitu. Apalagi kalau memang tren dari kendaraan listrik ini akan mengglobal gitu. Jadi bukan saja pasar lokal yang akan kita penuhi, tapi juga pasar global gitu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini dengan segala macam konsekuensinya, maka tentu saja yang utama adalah pasti kita akan melakukan impor. Karena 60% bahan dasar sebagai motor penggerak kendaraan listrik ini adalah kita tidak punya. Berarti kan kita harus melakukan impor gitu ya, dengan segala macam konsekuensi dari perkembangan kendaraan itu. Jadi silakan teman-teman
iya menyimpulkan sendiri karena dari sisi tadi yang saya bilang 60% kita harus impor gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti impor, impor boleh-boleh saja, tetapi kan di situ dah melihat bahwa sebenarnya dari sisi apa ya, dari sisi ketergantungan kita dengan industri ini besar, atau ketergantungan kepada negara lain juga pasti sangat besar gitu. Di dalam kita mencoba untuk memproduksi sendiri, atau kalau memang kita apa sekedar apa menjadi konsumen ya lain cerita kan. Artinya pilihan ini mana lebih menguntungkan bagi masyarakat, lebih bagus kita mengimpor saja atau kita juga ikut di dalam berproduksi. Itu kan pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Baik. Ditanya lagi Bapak, mungkin tidak ketika misalnya Indonesia sendiri memenuhi apa elemen-elemen tadi untuk kemudian menciptakan satu motor listrik atau satu kendaraan, mungkin atau tidak? Ya, kemungkinan bisa dengan catatan kita mengimpor. Nah, kemudian kita kan juga harus memikirkan yang kita sebut sebagai daya saing gitu. Apakah kita bisa bersaing kalau akhirnya kita kan sekarang kalau misalnya kita produksi, kemudian yang impor lebih murah, ya berarti kan tidak ada gunanya juga kita berproduksi. Dan saya yakin pasti import ini bisa lebih murah. Selama pemerintah tidak main-main ya, biaya masuk ya. Kalau pemerintah lagi tambah biaya masuk yang tinggi, maka pasti harga jualnya dalam negeri dia pasti akan lebih mahal gitu. Kenapa saya memastikan bahwa import itu pasti lebih murah? Karena memang dari sisi daya saing kita pasti akan sangat lemah. Kenapa? Yang pertama adalah itu yang 60% itu kan kita impor. Berarti tergantung dari harga pesaing kita di luar gitu. Satu. Kemudian yang kedua, dari sisi apa pendanaan juga kan kita mahal gitu. Ya, selisih yang disebut sebagai net interest margin itu selisih antara dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan kita kan itu tinggi gitu. Berarti itu semua akan menjadi biaya produksi. Nah, ketika biaya produksi kita tinggi, maka pasti harga jualnya juga akan tinggi. Maka pasti daya saing kita rendah dibanding harga-harga dari luar negeri. Bisa aja pemerintah bermain subsidi di sini. Tapi kan kalau bermain subsidi lagi kan berarti akan mengganggu pendapatan kita dari sisi APBN gitu. Jadi silakan aja bisa bermain-main untuk itu, tetapi mari kita mencoba berpikir rasional gitu, terhadap apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak harus kita perbuat. Baik. Nah, kalau ditanya siap atau tidak siap, regulasinya sudah ada, tapi namun ada catatan-catatan penting lagi kembali dari segmen pertama juga Pak Anas ini sudah memberikan bahwa harus ada perencanaan yang cukup matang. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin kalau kita mau hitung-hitungan soal prediksi Pak, terkait dengan motor listrik atau kendaraan listrik ini, bagaimana nanti trennya mungkin di tahun-tahun yang akan datang? Oke, ini kan kita juga informasi itu begitu cepat, gitu ya. Kendaraan bukan lagi kendaraan listrik yang jadi tren ya. Kita tinggal duduk, tidak perlu pakai sopir itu kendaraan bisa jalan. Ini kan luar biasa teknologi. Kemudian masuk lagi di bukan lagi 4.0 ya, kita sudah 5.0. Kemudian kita sudah bermain intelijen artificial intelligence gitu. Itu tidak bisa kita tidak masuk ke situ, pasti kita harus masuk ke situ karena kita dengan info dari negara-negara lain itu ya yang mudah kita dapatkan orang hanya forward share dari grup-grup WA itu kan begitu cepat kita dapat info itu. Saya kira itu pasti trennya akan meningkat gitu. Karena kan kita ini apalagi pengalaman pandemi ini kan memang membuat kita ini ingin lebih mudah gitu ya. Kehidupan rupanya tanpa kita sadar rupanya kita punya perusahaan kan tidak perlu sewa gedung lagi kan. Toh buktinya selama ini kita work from home juga aman-aman saja ya kan begitu. Kampus juga begitu. Selama kampus nggak perlu lagi ada gedung-gedung mewah kan.
Nah ini yang bahaya ini. Nah jangan sampai dosen-dosen juga nanti nggak perlu ada kampusnya kan. Jadi mirip-mirip nanti apa ya, yang online ini kan. Sama juga ada perusahaan online kan tidak punya, tapi bisa ya. No, ini juga ancaman buat saya ya. ancaman ancaman buat dosen nanti nih, nggak perlu lagi. Nah jadi kalau tren saya kira pasti akan semakin marak, semakin meningkat. Hal-hal sesuatu yang baru yang berkaitan dengan teknologi itu kita tidak bisa menahannya. Lajunya itu memang luar biasa kencangnya. Hanya sekarang itu yang tadi juga saya singgung, memang kita selalu lemah di dalam perencanaan, sehingga yang terjadi ketika kita tiba pada satu titik, akhirnya itu tiba masa tiba akal gitu. Padahal kan sebenarnya kita sudah bisa memprediksi bahwa pasti akan pesat hal-hal seperti yang selama ini kita khawatirkan dan kelemahan kita gitu. Jadi mumpung ini, kalau saya sih mumpung sekarang kita sudah mulai muncul tren itu, maka perlu kita bahas bersama. Pemerintah barangkali mulai memikirkan gitu, mana sesuatu yang baru ini paling tidak gitu ya, kita ada value added, kita dapat nilai tambah dari sesuatu yang baru ini. Dan tentu saja kita berharap masyarakat kita menikmati. Masyarakat kan kita sederhana gitu, sesuatu kalau yang baru kemudian bisa dibeli dengan murah, apalagi kalau gratis itu kan mereka suka gitu. Yang tentu ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan, untuk kesejahteraan masyarakat kita. Saya kira itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dalam masa-masa sekarang ini. Bukan hanya yang berkaitan dengan kendaraan listrik, tapi apapun yang berkaitan dengan begitu masifnya teknologi gitu ya, yang berkembang selama ini. Ya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak. Lagi-lagi soal perencanaan yang harusnya cukup matang dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya Pak, hitung-hitungan ekonomi, kalau misalnya tadi Bapak sebutkan bahwa mungkin sih untuk membuat produksi elemen-elemen yang kemudian bisa menciptakan listrik, namun juga ini daya saingnya juga nanti akan dipertanyakan ketika misalnya ada negara-negara pesaing di Indonesia. Nah, kalau bicara soal keuntungan ekonominya, apakah ada Pak ketika masyarakat mulai masif menggunakan kendaraan listrik ini? Iya, tentu saja ada plus minus ya. Jadi ketika kan kita bisa bicara dulu, kita bisa lihat dulu dari sisi produsennya. Nah, produsen ini kan juga dengan beberapa tadi rantai pasok yang saya sebut, mulai dari nikelnya, kemudian sampai smelter itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja, ya, pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, tetapi itu yang selalu kelambatan kita dalam mengantisipasi, itu juga saya maksud adalah kita tahu bahwa kita akan masuk ke ranah rantai pasok industri yang membutuhkan skill. Iya kan? Jadi mestinya sekarang mulai dipersiapkan sumber daya manusia kita yang memang mempunyai keahlian di bidang itu. Karena kalau tidak, TKA yang akan masuk gitu. Nah, ketika tenaga kerja asing yang masuk, kita rame lagi, kita ribut lagi. Kenapa mereka masuk? Padahal kan mestinya kita sudah bisa merencanakan ini. Atau paling tidak, kalau masif ini kendaraan listrik, maka pastikan akan terganggu industri di kendaraan-kendaraan konvensional kan. Nah, bagaimana industri dari kendaraan-kendaraan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis yang seperti itu. Nah, ini yang barangkali mulai dipikir bagaimana move on dari tenaga kerja yang ada pada industri-industri ini untuk berpindah ke industri yang baru. Karena mau tidak mau pasti tidak mungkin kan kendaraan listrik ini melaju kemudian melaju juga yang motor-motor ya kendaraan yang konvensional saya sebut ya, yang lalu yang menggunakan bahan bakar BBM itu minyak gitu. Tidak mungkin kan. Maka kalau satu melaju maka pasti yang lain akan dia stagnan. Nah, dari kalau dia stagnan, apalagi kalau turun, maka pengangguran lagi akan terjadi di situ. Nah, ini yang mulai dipikirkan bagaimana mengalihkan tenaga kerja ini ataupun tenaga kerja yang baru, kita mulai latih bahwa kebutuhan kita yang akan datang seperti ini. Karena kalau tidak, ya itulah, nanti akhirnya kita lagi ribut, kita lagi marah karena tenaga kerja asing yang masuk karena memang keahliannya di situ.
Nah, itu yang dari sisi produsen atau Ya. produk yang perlu kita pikirkan. Kemudian dari sisi konsumen, saya berharap supaya ada nilai tambah, ya tentu saja kendaraan-kendaraan ini ya tidak, jangan sampai masyarakat kita konsumtif ya. Jangan sampai masyarakat kita konsumtif gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan ya baru beli gitu. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah dibeli. Dan itu kan akan menambah biaya. Kemudian juga saya berharap bahwa kendaraan ini peruntukannya jauh lebih kepada usaha-usaha yang produktif gitu. Kan bisa saja pakai kendaraan itu, ataukah ojek ya pakai kendaraan itu. Nah, itu kalau itu yang terjadi maka pasti akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan akhirnya masyarakat kita juga mendapatkan menambah lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan. Yang tentu pasti kita bisa yakinkan bahwa dengan moda transportasi yang baru ini mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya, atau itu selisihnya lebih besar dibanding kendaraan yang sebelumnya. Karena kalau itu juga tidak ya pasti masyarakat tidak akan beralih ke sesuatu yang baru. Ya. Baik, saat ini kita sudah punya SDM yang mumpuni di bidang ini atau belum, Pak? Belum. Belum. Baik. Oke, ini perlu dipikirkan dengan matang ya, Pak ya. Sorry, Ya. sorry to say, ya, belum. Ya. Atau minimal not yet gitu. Nah, Oke. karena itulah kan kita punya banyak BLK kan, Balai Latihan Kerja gitu. Nah, itu yang saya mulailah dipikirkan apalagi untuk daerah-daerah yang memang jadi target misalnya batu bara kan tidak semua daerah di Indonesia itu ada sumber daya seperti itu ya, atau smelter. Nah, paling tidak masyarakat yang ada di sekitar situ ya disiapkanlah ya, oleh Bapak Bupati misalnya atau Bapak Gubernur, ya siapkanlah sumber daya manusianya yang ada di situ. Karena kalau itu terjadi tidak ada gesekan lagi. Nanti ada lagi gesekan gitu ya, karena orang luar yang masuk kan biasanya begitu. Nah, bagaimana orang luar tidak masuk? Anda sendiri yang putra daerah di situ tidak punya apa-apa, tidak punya kalian. Nah, itu kan bisa kita pikirkan, kita antisipasi untuk memperkecil segala hal yang kita tidak inginkan. Kira begitu deh. Baik. Ini sebetulnya sih membuka lowongan kerja, lapangan kerja yang baru ya. Ini mungkin bagi pemirsa Sultan TV dan teman-teman dari Unhas yang mungkin cukup tertarik dengan dunia pelistrikan ya, Pak ya. Ini mungkin bisa dicoba menjadi sumber daya manusia yang kemudian menggawangi bidang ini. Bapak, kita harus jeda kembali. Nanti kita akan melihat Pak beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta dalam kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan usai jeda Bapak. Terima kasih dan kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.